Kita Audia Tantri dengan NIM 2406201015. Sebelumnya kita tuh harus tahu apa sih itu cinta tanah air. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air itu merupakan suatu perasaan yang tumbuh dari hati seseorang untuk mengabdi, memelihara, membela, serta melindungi tanah airnya dari seluruh ancaman juga gangguan. Cinta tanah air itu berarti kita membela tanah air dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air ini juga merupakan rasa kebanggaan kita, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal. Nah, kalau kita sekarang ini yaitu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah air, menjaga dan melindungi tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita. Rasa cinta tanah air ini mencakup kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah, menghargai nilai-nilai budaya, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional. Menurut Samani dan Haryanto tahun 2012, cinta tanah air itu adalah bentuk kesetiaan kita dan kebanggaan kita terhadap bangsa serta kesiapan untuk berkorban demi kepentingan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air itu penting banget karena ini akan menjadi fondasi utama buat keberlangsungan dan kemajuan sebuah bangsa. Beberapa tujuannya yaitu yang pertama adalah cinta tanah air dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Cinta tanah air itu kayak lem perekat yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya dalam satu negara. Dengan adanya rasa cinta yang sama, kita bisa hidup berdampingan, mengurangi konflik, dan fokus pada tujuan bersama. Yang kedua itu, cinta tanah air akan menumbuhkan sikap peduli, rela berkorban, dan semangat pengabdian untuk keutuhan dan persatuan bangsa. Saat kita cinta tanah air, kita akan merasa bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan. Ini mendorong kepedulian sosial, gotong royong, dan keinginan untuk menciptakan keadilan serta kesejahteraan bagi semua. Yang ketiga itu ada menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Kalau semua warga cinta tanah air, mereka akan otomatis punya semangat menjaga negara dari ancaman, baik dari dalam maupun luar. Ini termasuk membela negara dari segala bentuk gangguan yang bisa merusak kedaulatan dan keutuhan wilayah. Yang keempat itu ada mendorong pembangunan dan kemajuan bangsa. Rasa cinta tanah air memotivasi setiap individu untuk berkontribusi positif bagi kemajuan negaranya, baik itu dengan bekerja keras, berinovasi, atau ikut serta dalam program pembangunan. Semuanya demi kemakmuran bersama. Yang terakhir itu ada membangun identitas dan karakter bangsa. Cinta tanah air membantu membentuk karakter warga negara yang bangga dengan bangsanya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, dan punya jati diri yang kuat di tengah gempuran budaya asing. Adapun manfaat-manfaat mencintai tanah air yaitu meningkatkan sikap cinta tanah air dan semangat kebangsaan pada generasi muda, pembangunan karakter bangsa, sikap cinta tanah air, penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, semangat patriotisme, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan kebangsaan, sikap cinta tanah air. Adapun dampak positifnya pada generasi muda yang mencintai tanah air dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi cenderung lebih berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Memperkuat jati diri bangsa, cinta tanah air adalah bagian dari jati diri suatu bangsa. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang aspek-aspek cinta tanah air. Nah, aspek-aspek cinta tanah air menurut Wibowo 2013, ia menyatakan terbagi menjadi 4. Pertama, adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini berarti seseorang menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari suatu bangsa dan negara. Ia memahami sejarah, budaya, serta nilai-nilai yang dianut bangsanya. Kesadaran ini mendorong individu untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta tidak mudah terpengaruhi oleh paham atau ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa.
Yang kedua, ada rasa bangga terhadap identitas nasional. Rasa bangga muncul ketika seseorang mencintai simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, bahasa nasional, dan budaya lokal. Bangga terhadap identitas nasional juga berarti tidak merasa rendah diri terhadap bangsa lain, serta tetap mempertahankan budaya dan nilai asli bangsa di tengah arus globalisasi. Yang ketiga itu ada kesetiaan terhadap bangsa. Kesetiaan ini ditunjukkan melalui sikap dan tindakan yang mendukung bangsa dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka. Ini bisa ditunjukkan dengan menaati hukum, menjaga rahasia negara, membela negara saat dibutuhkan, dan tidak melakukan tindakan yang merusak persatuan dalam negara. Yang keempat itu ada partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Aspek ini mencerminkan keterlibatan aktif individu dalam pembangunan bangsa. Bentuknya bisa berupa mengikuti kegiatan sosial, pendidikan, politik, maupun lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat dalam kemajuan berbangsa dan bernegara. Setelah itu ada tantangan. Yang pertama itu ada pengaruh asing, di mana mudahnya budaya dan gaya hidup luar negeri masuk bisa menggeser minat pada budaya kita sendiri. Yang kedua itu ada ketidakadilan. Kesenjangan sosial atau ketidakadilan bisa membuat masyarakat apatis terhadap negara sendiri. Yang ketiga itu ada korupsi, di mana perilaku tidak jujur pejabat bisa merusak kepercayaan dan kebanggaan kita kepada negara sendiri. Yang keempat itu ada hoax atau perpecahan, yaitu berita bohong yang memecah belah persatuan bangsa kita. Yang kelima itu ada individualisme. Pudarnya semangat gotong royong dan kebersamaan bisa memecahkan kepercayaan kita kepada negara sendiri. Yang keenam itu ada pendidikan, di mana cara penyampaian nilai patriotisme yang kurang menarik di sekolah. Yang ketujuh itu ada ancaman luar, di mana ideologi asing dan terorisme yang ingin merusak keutuhan NKRI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara-cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, cinta tanah air itu bukan hanya sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rahmawati tahun 2021, cinta tanah air itu adalah kesadaran kolektif yang harus terus dipupuk melalui aktivitas sehari-hari agar menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat. Rasa cinta ini dapat ditumbuhkan melalui hal-hal sederhana yang mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Adapun beberapa caranya, yaitu yang pertama, menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini tuh cara yang paling mudah buat nunjukin dukungan ke perekonomian bangsa. Kalau kita beli produk buatan Indonesia, berarti kita bantu usaha kecil menengah, membuka lapangan kerja, dan uangnya muter di negara sendiri. Contohnya itu, kalau kita mau beli baju, kita beli yang merek lokal. Kalau kita mau minum kopi, pilih kopi dari petani Indonesia. Dan kalau kita mau jajan, pilih makanan atau cemilan dari UMKM di sekitar kita. Yang kedua ada melestarikan budaya lokal. Melestarikan budaya lokal artinya kita terus menjaga dan mengembangkan warisan-warisan budaya yang ada di daerah kita, supaya tidak hilang ditelan zaman atau tergerus budaya asing. Ini adalah bentuk nyata dari rasa bangga dan cinta pada identitas bangsa. Contohnya itu belajar dan mempertunjukkan kesenian tradisional. Misalnya, kamu bisa ikut sanggar tari Saman di Aceh, atau belajar memainkan alat musik tradisional seperti rapai, atau ikut latihan teater tradisional di daerahmu. Ini bukan cuma belajar, tapi juga membantu agar kesenian itu tetap hidup dan dikenal. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kenegaraan. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kenegaraan itu berarti kita aktif terlibat dalam berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Ini menunjukkan bahwa kita bukan cuma warga yang pasif, tetapi punya kepedulian dan mau berkontribusi nyata. Contohnya itu kita mengikuti pemilu, menggunakan hak pilih suara kita dalam pemilihan umum, baik itu pilpres, pileg, atau pilkada.
Nah, memilih pemimpin yang tepat adalah bentuk partisipasi kita yang penting dalam menentukan arah negara. Yang keempat ada lingkungan dan kebersihan. Tanah air itu bukan cuma pemerintah atau benderanya, tapi juga alam dan lingkungannya. Kalau kita sayang sama tanah air, berarti kita juga sayang sama lingkungan tempat tinggal. Contohnya, buang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti, bersih-bersih lingkungan, jangan buang limbah sembarangan, dan hemat energi. Yang kelima, menghormati simbol negara. Bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang negara Garuda Pancasila itu mempunyai makna yang mendalam. Menghormatinya berarti kita menghormati bangsa sendiri. Contohnya, berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang, tidak merusak atau mencoret-coret fasilitas umum yang ada lambang negaranya, dan ikut upacara bendera dengan hikmat. Yang keenam, toleransi dan hargai perbedaan. Indonesia itu kan kaya akan suku, agama, dan budaya. Cinta tanah air berarti kita bisa hidup berdampingan dengan damai, menghargai setiap perbedaan, dan menjadikan itu kekuatan. Contohnya itu, kita berteman dengan siapa aja tanpa memandang latar belakang, atau tidak menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian yang bikin memecah belah, dan ikut serta dalam kegiatan lintas budaya. Yang ketujuh, taat aturan dan hukum. Contohnya itu seperti kita patuhi lampu lalu lintas, bayar pajak tepat waktu, dan tidak melakukan korupsi atau pungli. Ini menunjukkan bahwa kita warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang terakhir, yang kedelapan, ada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu tidak mencampur adukan bahasa asing secara berlebihan dan berusaha menggunakan kaidah bahasa yang baik saat berkomunikasi. Ini menunjukkan bahwa kita tuh bangga dengan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, yang pastinya untuk kita mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air kita, itu kita mengabdi, memelihara, membela, serta melindungi tanah air kita dari seluruh ancaman dan juga gangguan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan dari kelompok kami. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.